Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio. Kita belajar di gudang lagi untuk belajar bareng ya. Kali ini kita akan belajar hal yang receh banget, yang simple, yang mungkin orang lain itu nggak ada yang mikirin ya. Orang-orang di konten-konten lain kan mikirnya, wah strategi Bitcoin, wah tarik garis, wah stop loss, margin call. Enggak, kita mah mikirinnya gini aja. Bisa nggak sih orang miskin investasi di Bitcoin? Nah, itu aja. Kita sebagai kaum kismin, apakah bisa investasi di Bitcoin? Jadi ntar gue tanyain aja langsung ke ChatGPT ya, sebagai panduan kita. Jadi kalau ada apa-apa, salahin dia, jangan salahin gue. Padahal gue yang nanya, tapi dia yang disalahin. Ya udah, salah sendiri kenapa dia pinter. Oke lah, kita mulai ya teman-teman ya. Jadi kalau yang nonton video ini terus orang kelas menengah ke atas gitu ya, kehidupannya menengah sama orang kaya, sebaiknya tutup aja videonya. Ini khusus untuk orang-orang kismin alias orang miskin ya. Seperti kita semua. Aduh. Video yang sangat berat buat gue bacakan. Asik. Kehidupan yang berat, investasi bisa nggak ya? Gitu. Apakah orang miskin bisa investasi di Bitcoin? Dijawab sama ChatGPT-nya dengan tegas. Ya. Orang dengan keterbatasan finansial pun bisa berinvestasi di Bitcoin. Asalkan dilakukan dengan strategi yang bijak. Berikut beberapa alasan dan cara yang bisa diterapkan. Nah, ini seru ya, teman-teman kaum kisminku. Kita mulai cara-caranya. 1. Bisa dimulai dengan modal kecil. Apakah benar? Sekecil apakah modal kecil itu? Mari kita masuk ke dalam. Kita tunggu motor lewat dulu. Nah, ini aja bikin konten ada motor lewat ketahuan. Saya juga bagian dari kaum kismin. Oke, lanjut. 1. Tidak perlu membeli 1 BTC penuh. Saat ini harganya miliaran, 1 BTC 1 miliaran gitu kan. Masa orang kismin bisa beli? Susah, buat makan aja susah gitu. Tungguin motor lewat lagi. Oke. Kedua, bisa membeli mulai dari 10.000 sampai 50.000 di platform seperti Pintu, Indodax atau toko kripto. Itu dia. Modal kecil itu ya. Jadi ya sekismin-kisminnya kita. Masa iya sih 10.000 sehari nggak bisa? Masa iya sih 10.000 seminggu naro nggak bisa? Masa iya sih 10.000 sebulan nggak bisa? Masa iya sih 10.000 setahun nggak bisa naro di Bitcoin? Beli aja 10.000, nggak apa-apa. Yang penting kita nyoba, yang penting kita usaha, yang penting kita investasi gitu. Oke, lanjut. Menggunakan strategi dollar cost averaging atau DCA. Misalnya beli 20.000 per minggu. Nah, kayak gitu ya. Jadi bukan masalah 10.000, 20.000 atau 50.000-nya, tapi konsistennya kita gitu. Minggu ini 10.000, minggu depannya enggak. Minggu ini 10.000, minggu depannya enggak. Terus 10.000 gitu. Jadi 40.000. Ya nggak apa-apa. Kita punya Bitcoin 40.000 sekarang. Kita nggak tahu ya 5 tahun ke depan apakah Bitcoinnya jadi hancur gitu. Yang jelas kan lumayan. Kalau berhasil lumayan gitu. Lanjut ke nomor 2. Resiko dapat dikontrol. Bitcoin memang volatil, tetapi dengan modal kecil resiko juga lebih kecil. Cuma ini ya ChatGPT, tolong ya, modal kecil buat orang kismin itu besar gitu.
ini gue mah dari hati aja ya. Modal kecil untuk orang kismin itu besar, karena ya cuman itu yang dia punya gitu. Lanjut, jangan pakai uang kebutuhan utama misalnya untuk makan atau bayar utang. Ya Allah, ChatGPT tega amat sih. Jangan pakai uang kebutuhan utama. Uang kita itu buat kebutuhan utama doang, kayak gitu. Makanya jangan dengerin orang-orang investasi pakai duit dingin. Dengerin aja Michael Saylor, pakai investasi pakai uang panas gitu. Uang yang nggak mau kamu hilang, kayak gitu. Paksain aja udah nggak apa-apa. Jangan ikut-ikut ya. Kalau misalnya nggak tahu mah nggak mau ya udah nggak apa-apa. Ini gue cuman baca doang. Anggap investasi Bitcoin sebagai tabungan jangka panjang. Nah, daripada nabung di celengan ayam. Nabung di celengan ayam 1 bulan dapat 200.000. Tiba-tiba anak sakit, dipotong lagi tuh ayam. Udahlah, Bitcoin aja udah, paksain. 3. Bisa menabung Bitcoin sedikit demi sedikit. Daripada uang dipakai untuk hal konsumtif, bisa disisihkan untuk Bitcoin. Ya, daripada lu pakai uangnya buat main pinjol lah, main nyawer biduan. Apa sih nyawer biduan? Beli kopi, kenangan gitu. Nabung. Jika harga Bitcoin naik dalam beberapa tahun, keuntungan bisa cukup besar. Benar. Bayangkan kemarin pas Trump naik, misalnya kita udah nabung 200.000, jadi 400.000, lumayan dong, 1 kali lipat. Maaf. 4. Ilmu lebih penting daripada modal. Banyak orang gagal karena ikut-ikutan tanpa paham Bitcoin. Orang pada beli di harga $100.000, lu beli, pas turun lu nangis gitu. Jadi ikutan FOMO doang. Pelajari dulu dasar-dasarnya sebelum investasi. Nah, belajarlah investasi, belajarlah Bitcoin, white papernya. Gak apa-apa, lu miskin juga, kismin juga gak apa-apa, yang penting ilmu lu ada gitu. Jadi lu kalau ada uang tahu mau ditaruh uangnya itu di mana gitu. Jangan mudah tergiur janji-janji cepat kaya atau skema investasi bodong. Ini bukannya maksudnya merendahkan ChatGPT ya, tapi orang kismin itu percaya kayak gituan, makanya mereka judi. Karena mereka capek sama hidup yang kapan kayanya, lama kayaknya itu. Dia pengen yang cepet. Bukannya cepet, malah ngutang gitu. Terakhir nomor 5, sabar dan konsisten adalah kunci. Bitcoin sering mengalami kenaikan harga yang signifikan dalam jangka panjang. Bener, kalau jangka panjang mah signifikan. Cuma orang kismin itu butuh uangnya cepet. Punya duit dikit habis. Jika terus menabung Bitcoin meski sedikit, hasilnya bisa terasa dalam beberapa tahun ke depan. Tahun ini aja nabung sehari, besoknya ada kredit panci gitu kan, habis. Oke, jadi meskipun tidak punya banyak uang, tetapi bisa investasi Bitcoin asal disiplin, sabar, dan menggunakan strategi yang tepat. Nah, itu dia 5 poin penting. Apakah orang kismin bisa investasi di Bitcoin? Gitu. Jangankan investasi di Bitcoin, nanya, lu tahu gak investasi apa? Nggak ada yang tahu palingan. Gitu. Nggak usah gitu deh. Turun lagi. Lu punya nggak uang backup, uang cadangan gitu? Uang cadangan lu? Nggak ada. Jadi orang kismin kebanyakan, dia gajian habis duitnya, gajian habis buat hidup, buat bayar kontrakan, buat hidup, gitu-gitu aja. Bisa nabung, punya tabungan aja tuh orang kismin itu udah the best dah, udah paling keren. Bisa nabung aja keren, karena beberapa orang, gue sering banget nanya-nanya orang, teman-teman kismin lain di luar sana ya. Gue tanyain, punya tabungan nggak? Ada, dikit-dikit. Itu udah dalam hati gue, keren loh, bisa nabung.
kerjaannya apa A? Sekarang saya kuli gitu. Oh kuli ya, iya hebat ya bisa nabung. Iya soalnya dipaksa. Terakhir tuh dia bilang gini, soalnya saya takutnya tiba-tiba ada yang sakit, jadi uangnya bisa saya pakai cuman buat backupan orang sakit doang tuh uangnya gitu. Pernah nggak A nggak punya uang? Baru deh tuh dia ngobrol sampai mau nangis sama gue tuh. Waktu itu gue di coffee shop teman gue tuh, ada tukang kulinya lagi benerin tembok atau apa sambil gue ngobrol tuh. Karena gue seneng banget ngobrol-ngobrol sama orang-orang gitu ya, pengalaman hidupnya gini. Seru. Dan kebanyakan apalagi di dunia street food kan teman-teman ya, street food. Jadi gue tuh punya usaha, gue bikin usaha gerobakan lah ya. Nah gue sering ke situ tuh main ya, ngeliatin karyawan gue tuh kerja. Terus gue sering ngobrol ke samping-samping yang kerja-kerja juga. Banyak banget yang main pinjol tuh. Handphone ya, misal handphone. Nih handphone mana handphone? Yaudah handphone lah misalnya handphone. Kalau di dunia dagang, kalau handphone begini, ini pinjol nih guys. Dia lagi pinjol. Kalau handphone begini, dia lagi main game. Itu kalau dunia orang-orang dagang tuh kebanyakan tapi nggak semua. Bahkan ada beberapa orang kenalan gue bilang gue begini, pernah minta tolong, bro ini dong transferin gue segini ke Dana buat depo. Buat depo gila ya. Udahlah guys, nabung, investasi ya teman-teman kisminku, saudara-saudara kisminku, ini buat gue juga ya, karena nabung itu susah banget. Nabung itu super susah, apalagi lu baru mulai. Ini selalu gue kejadian banget sama gue juga. Lu baru mulai nabung nih, ya ilah tabungan paling berapa, 500.000 ya, atau 1 juta, ya cuman 1 juta, ya cuman 500.000. Apalagi yang uangnya kurang ya cuman 10.000. Di awal tuh susah banget nabung, nanti kepake lagi. Tapi kalau lo konsisten nih nabung terus, misalnya udah berapa bulan, duit gua lumayan lo udah 5 juta. Nabung pas udah gede, uangnya agak gede dikit tuh lebih enak nabungnya daripada uang lo masih kecil. Karena dalam hati lo tuh ada rasa berhasil gitu. Gue udah bisa nabung 10 juta, sayang dipakai nabung terus. Cuma kalau tabungan lo masih kecil, ya nabung baru 200.000, pakai dah gitu. Ya gitu deh teman-teman ya. Semua gue sih cuman bisa doain teman-teman yang lagi berjuang di luar sana, yang belum punya tabungan, yang belum invest dimanapun ya, nggak cuma di Bitcoin, di emas, di mana. Cuman kalau gue, kenapa gue bacain di Bitcoin, karena dia fractional, jadi dia bisa nyicil. Bayangin 10.000 lo bisa beli Bitcoin, 10.000 beli emas bisa nggak? Bisa kali ya yang cicilan itu ya, di Antam ya, nggak tahu deh, gue belum pernah. Tapi salah satunya bisa di Bitcoin juga gitu. Jadi semoga semuanya berhasil, semoga semuanya sukses, punya tabungan semua, hidupnya aman, nggak puyeng, nggak main pinjol, nggak pinjem duit, judi online, lupakan itu semua. Kita mulai investasi, benerin diri, benerin keluarga kita. Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah.